Avi tidak begitu tahu bagaimana kisah masa lalu Austin itu. Dia bisa dekat dengan Austin setelah kesedihan pria itu menghilang digantikan dengan semangat tinggi untuk bisa sukses dan menjadikan perusahaan yang ditinggalkan oleh ayahnya bisa menjadi perusahaan maju bersaing dengan beberapa perusahaan besar di Florida. Klik. Pintu kamar terbuka dan Avi tahu pasti itu suaminya telah pulang. Entah kenapa rasanya malas untuk menyambut suaminya saat ini. Dia lelah dengan hubungan pernikahannya yang hitam kelam tanpa ada warna di dalamnya. Hambar dan sangat melelahkan. Mungkin cintanya pada Austin juga semakin terkikis karena suaminya sekarang sudah tidak lagi bergairah dan tidak sama seperti dulu. Api lebih memilih memejamkan matanya dan berpura-pura udah tertidur. Dia menghindari interaksi dengan Austin saat ini karena sejujurnya pikiran dan hatinya juga ingin beristirahat. Austin melihat Api yang meringkuk di bawah selimut seperti seekor kucing yang sedang menikmati kehangatan. Pria itu melepaskan dasinya dan membuka kancing kemejanya. Pria itu menatap Api dalam diam. Tubuh kecil yang berbalut selimut itu terlihat rapuh. Sudah hampir seminggu ini dia tidak pulang ke rumah. Entah merasa sakit hati atau karena sudah bosan dengan istrinya yang berselingkuh dengan Jack, membuat Austin ingin bisa secepatnya lepas dari wanita tersebut. Tapi malam ini setelah mengetahui bahwa Jack memiliki wanita lain dalam hidupnya, Austin merasa hubungan Api dan Jack sedang dalam masalah. Mengingat hal tersebut, Austin langsung berjalan ke arah ranjang dan menatap tubuh istrinya yang meringkuk di atas ranjang king size mereka. Pria itu mendesah kasar. Entah kenapa tiba-tiba hasratnya naik saat melihat tubuh Avi yang berada di bawah selimut itu. Avi, apa kamu sudah tidur? Austin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jelas saja Avi udah tidur. Kenapa dia masih menanyakan hal itu pada orang yang udah terlelap? Avi sendiri sebenarnya tidak bisa tidur dan hanya berpura-pura aja. Sebenarnya dia merasa sedikit gerah dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya saat ini, dan hanya menyisakan bahu dan kepalanya saja. Api sedikit terkejut ketika merasakan ranjang sebelahnya bergoyang, menandakan bahwa Austin ikut naik ke ranjang itu. Jantung Api berdetak kencang ketika dia merasakan tangan Austin yang meraba perutnya setelah menyingkirkan selimut yang sejak tadi membungkus tubuhnya. Api, aku menginginkanmu. Deru napas Austin menggelitik di telinga Api, dan hal itu membuat wanita itu geli dan merinding. Api menggeliat saat Austin menjilat telinganya dan mencium bagian tengkuk, area paling sensitif untuknya. Austin, apa yang kamu lakukan? Aku menginginkanmu, Api. Ayo kita bercinta malam ini. Bisik Austin membuat Api semakin menggeliat. Tapi aku udah mengantuk, Austin. Apa kamu menolakku? Apakah kamu tidak merindukan sentuhanku, Avi? Apa karena kamu udah memiliki orang lain yang bisa menyentuhmu kapan aja? Tek. Avi sangat terkejut dengan ucapan Austin. Kenapa kata-kata itu seakan menyindirnya? Avi memberanikan diri melihat wajah Austin yang kini tampak tersenyum meremehkan. Apa maksudmu? Aku kan hanya mengantuk. Kenapa kamu mengatakan hal aneh seperti itu? Ucap Avi tidak berusaha menatap mata Austin. Dia tidak sedang mabuk ataupun sehabis minum alkohol. Austin saat ini benar-benar sadar, dan dia mengatakan sesuatu yang menyudutkan Avi. Hal aneh apa, Avi? Ingat, kamu adalah istriku, dan tugas kamu melayaniku sebagai suami. Dan sekarang, aku menginginkanmu. Austin mencium bibir Avi dengan sedikit kasar. Entah kenapa membayangkan bibir itu berciuman dengan pria lain, tiba-tiba membuatnya merasa emosi. Hampir saja dia lepas kendali dengan membongkar perselingkuhan istrinya dengan Jack. Tapi untung saja Austin langsung bisa mengendalikan dirinya. Api pun hanya bisa pasrah saat suaminya itu menjamah malam ini. Awalnya sedikit kasar, tapi lama-lama Austin melakukannya dengan penuh kelembutan. Rasa sang istri yang udah lama tidak ia jamah ternyata lebih nikmat dan menantang. Meskipun melakukannya semalam karena Austin tidak bisa berhenti menikmati tubuh sang istri. Api mengambil baju tidurnya yang berserakan di lantai dan langsung memakainya. Dia melihat jam di atas nakas
sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Austin benar-benar seperti singa kelaparan malam ini. Abi merasakan setiap sentuhan Austin syarat akan kasih sayang. Apakah aku harus memperjuangkan kembali perasaanku terhadap suamiku? Apakah memang seharusnya kita bicara baik-baik dan kembali membangun rumah tangga ini agar saling berkomunikasi? Batin Abi menatap punggung telanjang Austin yang saat ini tengah memunggunginya. Mata Abi beralih menatap ponsel Austin yang masih berada di kantong celananya menyala. Austin hanya meletakkan celananya di lantai tanpa mengambil ponsel. Siapa yang menghubungi Austin tengah malam seperti ini? Gumam wanita itu penasaran. Abi menggerakkan kakinya perlahan dan mengambil ponsel suaminya tersebut. Lily, bukankah itu nama sekretarisnya Austin? Apakah di jam seperti ini masih sangat wajar kalau membicarakan masalah pekerjaan? Abi melihat Austin yang masih terlelap di belakangnya. Apakah dia salah kalau harus membuka ponsel suaminya sendiri? Abi hampir saja mengangkat panggilan itu, tapi layarnya udah berhenti menyala. Dia melihat layar dan ternyata ada beberapa pesan dan 2 panggilan tak terjawab di sana. Entah kenapa tangan Abi terasa gatal ingin membuka pesan-pesan yang kebanyakan dari Lily itu. Sebenarnya ada masalah apa dengan perusahaan sampai sekretarisnya begitu ingin sekali memberitahu pada Austin? Selama ini Abi tidak pernah curiga pada suaminya. Dia bahan akan kesibukan Austin dengan pekerjaannya yang sangat padat. Tapi apakah benar suaminya itu tidak melakukan apa-apa di luar sana? Misalnya selingkuh seperti dirinya? Mengingat hal itu ada sebuah jarum yang seakan menusuk hatinya, sehingga menimbulkan rasa yang sakit meskipun hanya sedikit. Aku harus melihatnya, tapi bagaimana kalau nanti Austin curiga karena aku telah membuka pesan-pesannya? Gumam wanita itu. Abi kembali melihat ponsel Austin dan langsung menghidupkan layarnya. Daripada penasaran setengah mati, akhirnya dia memutuskan untuk melihat isi ponsel suaminya dan membuka pesan-pesan itu. Kok layarnya dikunci? Tidak biasanya Austin memberikan sandi di ponselnya. Sejak kapan pria itu melakukannya? Kenapa selama ini Abi tidak tahu? Apakah karena dia sudah asik dengan dunianya sendiri, sehingga tidak pernah mengurusi urusan suaminya? Ya, selama 10 bulan terakhir, Abi memang lebih sering menghabiskan waktunya hanya untuk memikirkan Jack. Setiap di rumah, dia hanya berbalas pesan dengan pria itu. Abi hampir tidak pernah menghiraukan Austin saat di rumah, karena Austin sendiri juga sangat jarang berada di rumah. Mungkin saat malam hari ketika waktu udah sangat larut. Abi tiba-tiba berpikir, apakah selama ini dia udah sangat keterlaluan dan sangat mengabaikan suaminya itu? Tapi, bukankah selama ini Austin juga udah mengabaikan aku? Monolog Abi pada dirinya sendiri. Tapi sekarang ini dia sangat penasaran dan ingin tahu kenapa sebenarnya Austin sampai memberikan kode untuk membuka ponselnya. Padahal dia juga tidak pernah berpikiran seperti itu meskipun Abi selingkuh. Aku harus tanya pada Austin, tapi kalau aku bertanya, pasti dia akan curiga. Lalu bagaimana caranya aku mengetahui kode itu? Akhirnya malam itu Abi tidur di samping Austin dengan rasa penasaran yang luar biasa. Dia hanya meletakkan ponsel suaminya di atas selanyanya agar Austin tidak curiga. Kalau tadi malam, Abi udah melihat ponselnya meskipun dia belum tahu isi dari ponsel tersebut. Sebelum itu, di rumah Alana memukul pelan dada Jidan yang tidak memakai pakaian saat itu. Sungguh, sebenarnya Alana hanya ingin segera istirahat setelah dipusingkan dengan berbagai masalah pekerjaan dan juga masalah yang tiba-tiba muncul antara Jidan, Austin, Carol, dan Jack. Dia juga merasa bingung kenapa harus terlibat dalam masalah yang besar seperti ini. Dan karena dia juga pernah mengalami nasib yang sama, yaitu perselingkuhan dan pengkhianatan. Hati nuraninya sebagai sesama manusia menjadi tidak tega.
Sayang, jangan marah. Kalau cemburu seperti ini nanti jelek kok. Ujar Zidan mencium bibir Alana sekilas. Zidan, stop. Aku mau tidur. Alana langsung masuk ke dalam selimut. Setelah apa yang mereka lakukan baru aja. Untung temu bulanan tiba-tiba hadir di saat dia benar-benar sedang tidak mood untuk bercinta. Tapi tentu saja Zidan yang udah di ujung hasrat menggebu tidak membiarkan Alana tidur dengan nyenyak. Alhasil 1,5 jam kemudian inilah yang terjadi. Alana kesal karena Zidan benar-benar tidak bisa membuatnya tidur. Iya, maaf. Sekarang kamu boleh tidur. Aku juga baru aja melihat pesan dari Samuel yang mengatakan bahwa anak buahnya telah berhasil membuntuti Austin yang pulang ke rumahnya. Ujar Zidan kembali melihat ponselnya. Jadi sebenarnya siapa di sini yang salah? Austin, Evie, Jack atau Lily? Zidan tersenyum mendengar pertanyaan sang calon istri. Dari hasil penyelidikan Samuel, Mama Jack yang bernama Daisy adalah kekasih Tuan Bradley dan mereka pernah menjalin hubungan sebelum Tuan Bradley menikah dengan mamanya Austin. Jawab Zidan. Alana memperlototkan matanya tidak percaya dengan cerita Zidan. Jadi mungkinkah yang dimaksud dendam itu adalah karena Mama Jack dan papanya Austin berhubungan kembali alias berselingkuh sehingga membuat ibu Austin sakit dan akhirnya meninggal dunia? Tebak Alana asal. Entahlah sayang, aku juga tidak begitu tahu masalah itu. Tapi setahuku mereka tidak memiliki hubungan apapun karena Nyonya Daisy juga menikah dengan Tuan Kensile, pria keturunan Jepang. Tapi di sini ada sesuatu yang seakan disembunyikan lama oleh Daisy dan Tuan Bradley tentang adanya sosok Jack yang bisa saja sebenarnya adalah anak mereka. Ayah Jack bukanlah Kensile karena berdasarkan penyelidikan Sam, Kenzie ini mandul. Bisa dipastikan bahwa saat menikah dengan Daisy, wanita ini sudah hamil dan ayah biologis Jack adalah Tom Bradley yang merupakan ayah kandung Austin Bradley. Jelas Zidan panjang lebar dan hampir membuat Alana pusing mendengarnya. Astaga, jadi maksudmu adalah Austin dan Jack adalah saudara kandung? Zidan mengangguk. Sebenarnya tidak ada yang tahu akan hal ini sayang. Hanya saja anak buah Sam ada yang seseorang detektif profesional. Jadi dia bisa menyelidiki kasus 28 tahun lalu tersebut. Dikhawatirkan masalah Austin yang dendam terhadap Daisy karena pria itu mengira bahwa Daisy yang mendorong tunangan Austin dari lantai 3 rumahnya, di mana saat itu memang sedang terjadi acara di sana. Alana jadi semakin tertarik dengan kisah orang-orang ini. Padahal selama ini dia mengira kisah hidupnya udah begitu tragis. Tapi ternyata setelah mendengar cerita ini, ada yang lebih tragis dari dirinya. Lalu kenapa Austin sangat membenci Jack? Apa ini karena masalah ayah biologis itu? Tanya Alana penasaran. Iya, tapi aku sendiri tidak begitu tahu. Lebih tepatnya belum lama setelah kematian ibunya, akhirnya Austin tahu cerita yang mengatakan bahwa ayahnya yang sakit-sakitan sering menceritakan tentang Jack pada Austin. Dan dari situ, Austin mendengar cerita bahwa ayahnya berselingkuh dengan mamanya Jack hingga menyebabkan terjadinya kematian karena sakit yang diderita Liana. Alana hanya bisa menggelengkan kepala. Kenapa cerita mereka rumit sekali? Apakah Austin sudah menyelidiki kasus itu? Ataukah dia hanya berspekulasi sendiri? Entahlah sayang, semua ini kuncinya hanya ada pada Tuan Bradley yang masih sakit. Juga Nyonya Daisy dan Tuan Kenzie. Mungkin mereka diam saja karena berpikir bahwa setelah kejadian bertahun-tahun lalu itu berakhir baik-baik aja. Tapi tidak dengan Austin. Dia sepertinya selama ini menjadi teman dekat Jack hanya agar bisa mencari celah. Tapi kesibukannya mungkin bisa sedikit mengalihkan dendam itu. Ujar Jack.